Shalom pemirsa CPN Indonesia semua. Senang rasanya kita bisa kembali dipertemukan oleh Tuhan untuk kita boleh menyaksikan bacaan kita di dalam buku bersama Tuhan di waktu fajar ini. Kita boleh mendapatkan berkat yang baru, di mana kita disediakan berkat oleh Tuhan untuk kita berikan kepada orang lain. Jadi biarlah pertemuan kita kali ini tidak hanya sekedar bertemu, tapi kita boleh mendapatkan satu pedoman yang baru yang akan diberikan oleh Tuhan. Bacaan kita kali ini judulnya kedamaian. Ayat intinya terambil dalam Yohanes 14 ayat 27 yang berbunyi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apabila kita menerima Kristus sebagai seorang tamu yang tinggal di dalam jiwa, damai Tuhan yang melebihi segala pengertian akan memelihara hati dan pikiran kita melalui Kristus Yesus. Kehidupan juru selamat di atas dunia, walaupun hidup di tengah-tengah pertentangan, adalah suatu kehidupan yang damai. Tidak ada topan manusia atau amarah setan yang dapat mengganggu ketenangan dari hubungan yang seperti dengan Tuhan. Dan Ia katakan kepada kita, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Kebahagiaan yang diperoleh dari sumber-sumber duniawi berubah-ubah, sebagaimana keadaan yang bermacam-macam dapat mengubahnya. Tetapi damai dari Kristus adalah damai yang tetap dan abadi. Itu tidak bergantung kepada keadaan-keadaan dalam dunia, pada jumlah harta duniawi atau jumlah sahabat-sahabat duniawi. Kristus adalah mata air hidup, dan kebahagiaan yang diperoleh dari Dia tidak pernah gagal. Baik, bacaan kita kali ini judulnya kedamaian. Artinya kita akan damai kalau hidup dengan Yesus. Karena Yesus sudah menjanjikan di dalam buku Yohanes 14 ayat 27, dia katakan bahwa damai sejahtera Dia sudah tinggalkan bagi kita, dan damai sejahtera sudah diberikan juga kepada kita. Sebab itu Dia sudah berikan kepada kita apa yang tidak akan pernah diberikan oleh dunia, sehingga kita tidak boleh gelisah dan gentar hati kita untuk dekat kepada Tuhan. Karena kedamaian Dia sedang berikan kepada kita, ketenangan Dia berikan kepada kita supaya kita boleh tenang tinggal di dalam Dia. Dan apabila kita menerima Kristus sebagai tamu dan tinggal di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, maka damai Tuhan melebihi segala pengertian kita, atau pengertian kita hanya berpaling kepada Tuhan, dan dunia ini kita tidak mengerti lagi. Dia juga akan memelihara hati dan pikiran kita melalui Kristus Yesus. Jadi kehidupan kita ini di dunia ini adalah harus menjadi kehidupan juru selamat di atas dunia. Walaupun hidup di tengah-tengah pertentangan atau di tengah-tengah kesukaran, maka tidak ada yang dapat mengganggu kita, karena kehidupan kita hanya adalah kedamaian. Tidak ada topan manusia dan amarah setan yang dapat mengganggu ketenangan kita dari hubungan yang sempurna dengan Tuhan. Jadi kalau kesempurnaan kita hanya berpaling kepada Tuhan, maka tidak akan ada topan atau amarah setan yang dapat mengganggu kita untuk kembali meninggalkan Tuhan. Tapi kembali lagi, ini adalah di mana kita diberikan pilihan. Kita sendiri yang menentukan apakah kita mau supaya Yesus yang tinggal di dalam hati kita, atau amarah manusia dan topan manusia dan amarah setan yang tinggal di dalam kita. Jadi kembali lagi, ini teguran buat kita. Kesempurnaan bersama dengan Tuhan dapat menuntun kita untuk jauh dari topan manusia dan juga amarah setan. Tetapi sedikit saja kita goyah, kita akan masuk ke dalam cobaan setan itu. Karena Tuhan sudah mengatakan kepada kita, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Berarti kita mempunyai satu kebahagiaan di mana kita akan mendapatkan damai di dalam hati kita, dan juga
Tuhan akan berikan itu, karena semua itu kita ingin supaya kita miliki. Sehingga pada saat kita miliki, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Sehingga kebahagiaan yang diperoleh dari sumber-sumber dunia berubah sebagaimana keadaan yang bermacam-macam dapat mengubahnya. Jadi kalau kita bahagia di dalam Tuhan, maka sumber-sumber yang dari dunia akan berubah sebagaimana apa yang kita dapat dari Tuhan. Kita akan berubah supaya kita masuk ke kedamaian yang diberikan oleh Tuhan. Damai Kristus adalah damai yang tetap dan abadi, atau damai itu tidak akan berubah lagi, akan selamanya tinggal dalam hati kita kalau kita hidup dengan Tuhan. Kedamaian itu akan menjadi satu kehidupan di mana kita akan terus meningkatkannya. Tapi kalau kita tidak menerima damai Tuhan, maka kita tidak bisa untuk terus hidup di dalam Dia. Itu tidak bergantung kepada keadaan-keadaan dalam dunia, pada jumlah harta duniawi atau jumlah sahabat-sahabat duniawi. Jadi kalau kita mendapatkan damai Kristus, berarti itu akan menjadi tetap dan abadi dalam hidup kita, dan kita tidak bergantung kepada keadaan dunia, atau mood kita tidak akan berubah-ubah, dan juga tidak dihitung dengan jumlahnya harta duniawi atau sahabat-sahabat kita di dunia. Jadi semuanya akan tetap, dan kita tidak merasa untuk membanding-bandingkan, karena kita lakukan itu hanya untuk kehidupan kita, karena Tuhan sudah memberikan kita damai sejahtera untuk tinggal di dalam hati kita. Kristus adalah mata air hidup, dan kebahagiaan yang diperoleh dari Dia tidak pernah gagal. Jadi kita sudah dijanjikan satu ketetapan yang abadi, di mana Dia adalah mata air yang hidup. Di saat kita bahagia, maka kita memperolehnya dari Dia, sehingga Dia tidak pernah gagal untuk menepati akan janjinya, di mana janjinya adalah Dia akan memberikan kita damai sejahtera, dan damai sejahtera itu akan tinggal di dalam kita. Kelemah lembutan Kristus yang dinyatakan dalam rumah tangga akan membuat penghuninya bahagia. Itu tidak menimbulkan pertengkaran, tidak memberikan jawaban marah, tetapi menenangkan watak yang menjengkelkan dan menyebarkan suatu kelembutan yang dirasakan oleh semua dalam lingkungannya yang menyenangkan. Kemana saja dihargai, itu membuat keluarga dunia sebagian dari satu keluarga besar yang di atas. Khotbah di atas bukit halaman 25 dan 26. Baik. Jadi kelemah lembutan Kristus akan dinyatakan di dalam rumah tangga dan akan membuat penghuninya bahagia. Ini contoh di mana Tuhan memberikan perlindungan kepada rumah tangga yang kita miliki sekarang, di mana kita akan bahagia kalau kita memiliki kelembutan Kristus, atau kita memiliki kedamaian sejahtera itu. Kalau kita tidak damai, berarti kita belum memiliki kelembutan Kristus. Kita masih melakukan apa yang sesuai dengan keinginan kita, sehingga terjadinya perpecahan, terjadinya pertentangan di dalam rumah tangga. Sebab itu rumah tangga kita hanya berpaling atau berpaut hanya kepada kelemah lembutan Kristus sendiri. Jadi kelemah lembutan dapat membuat keluarga kita menjadi bahagia. Itu tidak menimbulkan pertentangan, tidak memberikan jawaban marah, tetapi memenangkan watak yang menjengkelkan dan menyebarkan suatu kelembutan yang dirasakan oleh semua dalam lingkungan yang menyenangkan. Jadi kalau kita penghuni dalam satu rumah tangga, maka kita akan memiliki kelembutan Kristus, sehingga kita dapat dimenangkan watak yang menjengkelkan dan menyebarkan satu kelembutan yang dirasakan oleh semua lingkungan yang menyenangkan. Atau kita akan bahagia di mana pada saat kita merasakan kelemah lembutan Kristus sendiri. Jadi kemana saja dihargai, itu pun membuat keluarga dia sebagian dari satu keluarga yang besar di atas. Jadi kemana saja kita pergi, kita akan dihargai, dan juga kita akan menjadi contoh buat keluarga-keluarga yang tidak memiliki kelemah lembutan bersama Kristus. Jadi kita harus menjadi contoh buat keluarga
di mana mereka tidak bahagia di dalam berpenghuni di dalam satu rumah tangga, berarti kita harus bisa merubah itu, bisa menjadi bahagia. Jadi ini ajakan penting bagi kehidupan kita masing-masing. Kita akan memiliki keluarga yang dalam keluarga itu akan ada kebahagiaan atau pertentangan. Di dalam Tuhan kita belajar bahwa di dalam satu keluarga berarti kita harus berpenghuni bahagia. Kalau kita berpenghuni bahagia berarti kita memiliki damai dan juga kelemah lembutan bersama dengan Kristus. Jadi ini ajakan lagi kembali kepada kita. Kita ingin untuk hidup kita bahagia berarti kita harus hidupkan Kristus terlebih dahulu dalam kehidupan kita sehari-harinya. Kristus adalah Raja dunia dan misinya lah untuk memulihkan damai ke bumi dan surga yang telah rusak dosa. Barang siapa setuju meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada kasih Kristus, menjadi seorang yang memperoleh kedamaian surga. Jadi Kristus adalah Raja damai, di mana Dia akan memberikan kedamaian kepada kita kalau kita tinggal bersama dengan Dia. Dan misinya lah untuk memulihkan damai ke bumi dan surga yang dirusaki oleh dosa. Jadi sekarang ini kita tinggal dalam dosa, dunia yang penuh dosa. Sebab itu misi Tuhan adalah memulihkan damai ke bumi dan surga, atau memperbaiki hubungan yang baik antara bumi dan surga supaya kembali lagi normal dan juga memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Sehingga barang siapa setuju meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada kasih Kristus, menjadi seorang yang memperoleh kedamaian surga. Jadi kembali lagi ini ajakan kepada kita. Barang siapa setuju meninggalkan dosa atau siapa yang ingin meninggalkan dosa, maka dia harus berani untuk membuka hatinya kepada kasih Kristus. Sehingga kasih Kristus penuhi dirinya, sehingga dia boleh menjadi orang yang ingin berdamai dengan dosa, sehingga menjadi orang yang memperoleh kedamaian surga. Itulah janji yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita harus bisa untuk memperoleh kedamaian surga itu dengan cara kita berani untuk meninggalkan dosa. Kalau kita tidak meninggalkan dosa berarti kita tidak akan memperoleh damai surga sendiri. Jadi dia adalah satu harapan bagi kita bahwa kita akan memiliki kedamaian surga kalau kita berani untuk meninggalkan dosa kita masing-masing. Tidak ada dasar kedamaian lain daripada ini. Kasih karunia Kristus yang diterima dalam hati menundukkan permusuhan. Itu menghilangkan perselisihan dan memenuhi jiwa dalam kasih. Orang yang berdamai dengan Tuhan dan sesama manusia tidak bisa dibuat sengsara. Khotbah di atas bukit halaman 37. Jadi dalam buku Khotbah di atas bukit ini kembali mengajar kita bahwa kalau kita ingin mendapatkan kedamaian surga berarti kita harus meninggalkan dosa, karena tidak ada dasar kedamaian lain daripada ini. Jadi tidak ada dasar kedamaian lain kalau kita ingin mendapatkan kedamaian surga kalau meninggalkan dosa. Itu adalah jalan satu-satunya di mana kita harus lakukan. Sehingga kasih karunia Kristus yang diterima dalam hati menundukkan permusuhan. Jadi kalau kita akan terima kasih karunia Kristus, maka kita akan berikan Dia tempat untuk tinggal dalam hati kita dan kita terima Dia, sehingga pada saat Dia sudah tinggal, kita akan berani untuk melawan akan permusuhan itu. Sehingga itu menghilang dalam perselisihan dan memenuhi jiwa dengan kasih. Jadi kalau kasih sudah ada dalam hati kita, maka kita akan menghilangkan perselisihan dan kita dipenuhi oleh kasih dalam hati kita masing-masing. Jadi orang yang berdamai dengan Tuhan dan sesama manusia tidak akan atau tidak dibuat sengsara. Jadi orang yang ingin berdamai untuk hidup dengan Tuhan dan juga berdamai dengan sesamanya untuk memiliki hubungan yang erat, maka orang itu tidak akan sengsara. Tapi secara manusia kita akan merasakan sengsara karena kita merasa bahwa ego kita haruslah kita tinggikan. Tapi bersama dengan Tuhan kita tidak akan sengsara karena kita akan membuat hidup kita lebih hari lebih baik, sehingga kita boleh mendapatkan satu kedamaian yang sempurna yang diberikan oleh Tuhan. Jadi bacaan kita kali ini mengajak kita untuk boleh berhidup damai di dalam satu keluarga atau di dalam berpenghuni dalam rumah tangga.
kita boleh memiliki kedamaian. Sebab itu janganlah kita gelisah dan gentar untuk memiliki kedamaian itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi biarlah firman ini boleh mengajak kita semua untuk setiap hari lebih memiliki kedamaian dalam hati kita. Dan janganlah kita gelisah dan gentar akan hati kita masing-masing untuk memiliki kedamaian itu. Jadi biarlah pembahasan kita kali ini boleh saya bawakan untuk kita dapat mengerti hati lepas pribadi, hati lepas hati. Dan pribadi kita boleh berubah untuk lebih dekat hanya kepada Tuhan. Jadi biarlah pertemuan kita kali ini dapat kita bawakan di dalam nama Tuhan. Kiranya kita bertemu di pembahasan kita selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.